Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardeswali, mahasiswa jurusan Teknik Elektro dari Universitas Manado. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang arus perpindahan dan gaya gerak listrik imbas yang saya ambil dari buku SCOM series Medan Elektromagnetik bab 11. Langsung saja. Materi yang pertama arus perpindahan, yang kedua perbandingan J, C, dan C, ketiga hukum Faraday, keempat penghantar yang bergerak dalam medan yang bergantung waktu, yang terakhir penghantar yang bergerak dalam medan yang berubah. Pertama, arus perpindahan pada medan-medan statis KH dengan J. Rapat arus di titik yang bersangkutan ini merupakan rapat arus induksi yang menyatakan divergensi dikali H sama dengan J. Medan-medan yang berubah waktu bila divergensi dikali JC sama dengan divergensi dikali H sama dengan 0. Tidak sesuai dengan persamaan kontinuitasnya bila divergensi J dikali JC sama dengan minus du negatif du rho per du T. Tidak sesuai dengan persamaan kontinuitasnya. James Clerk Maxwell memberikan posisi divergensi dikali H sama dengan JC tambah JD, di mana arus perpindahannya JD definisikan jadi JD per DD per DT. Dengan menambahkan arus perpindahan pada arus konduksi, maka terjadi persamaan kontinuitas. Divergensi dikali JC sama dengan min negatif divergensi dikali JD sama dengan negatif divergensi dikali du D per du DT per du T sama dengan du per du T dikali divergensi dikali D sama dengan minus du sama dengan negatif du rho per du T, di mana divergensi dikali D sama dengan rho. Arus perpindahan dalam ampere melalui suatu pembukaan terbuka diperoleh dengan jalan integrasi ID sama dengan integral S JD dikali DS sama dengan integral S du D per du T sama dengan D per DT integral S D dikali DS. Bentuk ID dapat dikatakan gerakan muatan-muatan jika muatan Q bergerak dengan kecepatan U. Medan listrik Q juga bergerak dengan kecepatan U meskipun tidak melewati suatu permukaan. Garis-garis D akan berubah pada S yang mengakibatkan perpindahan. Dua perbandingan JC dan DD. Beberapa bahan yang tidak merupakan penghantar yang baik atau dielektrik yang sempurna. Dapat terjadi arus konduksi dan arus perpindahan. Suatu model penghantar yang buruk atau dielektrik bocor seperti gambar E yang ini. Tergantung waktu I omega T rapat arus total JC per JD sama dengan sigma per omega C. Arus perpindahan berubah dengan pertambahan frekuensi. JT sama dengan JC
ditambah JD sama dengan sigma E ditambah du per dt, C dikali CE sama dengan sigma E ditambah J omega CE. Hasilnya JC per JD sama dengan sigma per omega C. 3 hukum Faraday. Jika suatu penghantar bergerak dalam medan magnet dengan memotong flux medan tersebut, akan terinduksi suatu tegangan dalam penghantar itu. Demikian pula jika flux yang berubah memotong suatu penghantar yang statis, akan timbul tegangan. Dari hal tersebut, tegangan dengan kecepatan memotong flux dihubungkan oleh hukum Faraday. Polaritas tegangan imbas digambarkan dengan pertolongan flux medan seperti gambar ini. Dari hal tersebut, tegangan memotong flux dihubungkan oleh hukum Faraday, yaitu V sama dengan minus dikali du pi per du t. Garis-garis medan itu terdorong ke arah depan penghantar yang bergerak. Medan yang berlawanan dengan arah jarum jam akan menimbulkan medan yang lain yang sama besarnya. Bila tersambung membuat rangkaian tertutup, arus yang akan timbul dalam penghantar yang memenuhi aturan tangan kanan dengan imbas seperti pada gambar. Gambar A menunjukkan arus yang melalui rangkaian luarnya. Gambar B, sumber ekivalennya yang menimbulkan arus dalam arah yang sama. Tanda negatif dalam hukum Faraday dapat dijelaskan dalam bentuk integral. C E kali DI sama dengan minus D per dt integral S B dikali ds. Integral sebelah kiri diambil sepanjang lintasan tertutup C yang membatasi permukaan S di mana dilakukan integrasi permukaan sebelah kanan. Arah positif ditentukan oleh C dan arah normal ds ditetapkan dengan memakai aturan tangan kanan. Gambar A, dalam kontur terdapat flux yang berubah B L BT. B bertambah turunan terhadap waktu positif. B itu sama dengan waktu, sehingga persamaan ruas karena negatif. B menunjukkan waktu. Agar integrasi ruas kiri negatif arah E harus berlawanan dengan kontrol jika suatu kawat penghantar diletakkan tepat di kantor, akan timbul padanya yang arah sama dengan E, seperti pada gambar B. Gambar B harus dikali menyebabkan flux B yang melawan arah E. Hukum Lenz. Tegangan yang diinduksi oleh hukum flux yang berubah mempunyai polaritas demikian hingga arus yang ditimbulkan dalam suatu lintasan tertutup melawan perubahan flux tadi. Dalam kasus penghantar yang bergerak dalam medan magnet statis, maka penghantar akan mengalami gaya magnetik yang melawan gerakannya. 4. Penghantar yang bergerak dalam medan tak tergantung waktu. Gaya F pada muatan Q yang bergerak dengan kecepatan U dalam medan magnetik B. F sama dengan Q dikali U dikali B. Suatu medan listrik bergerak motional electrical field dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan E M sama dengan F per Q sama dengan U dikali X kali B. Jika suatu penghantar yang mengandung sangat banyak muatan bebas bergerak dalam medan, EM tersebut menimbulkan perbedaan tegangan di antara kedua ujung penghantar yang besarnya tergantung posisi. Pada orientasi E terhadap penghantar itu tergantung ujung A terhadap ujung B penghantar.
FAB sama dengan integral A menuju B, EM dikali DI per integral A menuju B sama dikali U dikali B sama dengan U dikali B dikali DI. Jika U tegak lurus pada B dan penghantar itu normal terhadap keduanya, maka ada penghantar yang panjang I sehingga terjadi tegangan. Untuk rangkaian tegangan, V sama dengan BLU. Untuk rangkaian tertutup integral garis diambil sepanjang lintasan, V sama dengan integral dikali U dikali B dikali DI. Yang kelima, yang terakhir, yang penghantar yang bergerak dalam medan yang berubah. Kalau suatu rangkaian tertutup penghantar bergerak dalam medan B yang berubah terhadap waktu, maka tegangan imbas total yang terdiri dari dua sumber perubahan flux hukum paralel menjadi V sama dengan minus dt minus d per dt integral s du b per d du t dikali ds ditambah integral dikali u dikali b dikali di. Suku pertama Roskanen adalah tegangan oleh perubahan tegangan yang terjadi dari gerakan rangkaian tersebut dengan B berhubungan dengan waktu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata dalam penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.